Selamat sore, perkenalkan nama saya Mardianto Tandirama dengan NIM 21091061109. Saya dari kelompok 6 Aljabar Linier. Saya di sini akan menjelaskan pengertian cross produk dan perbedaannya dengan dot produk. Jadi di sini saya mulai dengan pengertiannya. Pengertian cost produk eh, disebut juga produk vektor atau perkalian silang. Perkalian ini disebut perkalian silang karena kita memberi silang di antara vektor cross. Perkalian silang itu adalah perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran vektor. Nilai dan arah perkalian ini memiliki aturan yang berbeda dengan perkalian titik. Dan pengertian dari dot produk adalah dapat disebut juga produk skalar atau skalar produk atau perkalian titik. Perkalian ini disebut perkalian titik karena kita memberi titik gemuk atau fat dot di antara perkalian vektor. Jadi perkalian titik itu adalah perkalian antara vektor yang menghasilkan besaran skalar atau nilai tanpa arah. Perkalian ini memiliki aturan tertentu yang jelas berbeda dengan perkalian silang. Dan perbedaan dari cross produk dan juga dot produk adalah perkalian vektor adalah perkalian antara vektor dan vektor. Jika hasilnya skalar maka disebut dot produk, dan jika hasilnya vektor maka disebut cross produk. Jadi bisa disimpulkan di sini perbedaannya pada hasilnya saja. Jika hasilnya nanti skalar berarti dia bisa disebut dot produk, tetapi jika hasilnya vektor dia bisa disebut dot produk atau perkalian silang. Demikian penjelasan dari saya. Saya Mardianto Tandirama. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pertama untuk menentukan nilai cross product, yang dimana sebelumnya kita ketahui bahwa cross product adalah perkalian dua vektor yang terjadi di ruang tiga dimensi. Dan daripada perkalian dua vektor ini akan menghasilkan satu vektor yang arahnya itu tegak lurus terhadap kedua vektor tersebut. Terus, seperti di sini kita memiliki gambar jari-jari tangan untuk menentukan kaidah dengan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah vektor hasil perkalian cross product. Oke, pertama, di sini kita memiliki sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, dalam cross product itu adalah perkalian terjadi di tiga dimensi, yang artinya memiliki tiga sumbu, di mana berbeda dengan dot product yang nilainya adalah skalar. Di cross product nilainya adalah vektor. Dengan rumusnya adalah vektor A cross product atau dikali vektor B sama dengan nilai vektor A kali nilai vektor B sin A. Sehingga eh, sehingga di sini kita bisa menentukan bagaimana hasil dari perkalian vektor I dan vektor J. Oke, sebagai contoh. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita ingin mengalihkan vektor I dan vektor J. Maka jari jemari kita mengarah ke vektor I dan telapak tangan kita mengarah ke vektor J. Kemudian kita tegukan jari jemari kita sehingga jempol kita akan tegak ke atas mengarah ke vektor K. Kemudian karena cross product merupakan besaran vektor, kalau kita mengubah urutan perkaliannya maka hasilnya juga terbalik. Misal J dikali I, maka jari jemari kita seperti ini dan jempolnya akan mengarah ke bawah, alias kebalikan dari sumbu Z. Sebagaimana yang telah ada di sini, jika vektor I kali vektor J bernilai vektor K tegak lurus,
vektor J dikali vektor K bernilai vektor I tegak lurus, vektor K dikali vektor I bernilai vektor J lurus. Demikian juga dengan dibalik, vektor J dikali vektor I sama dengan arah sebaliknya dari vektor K dikali vektor J, arah sebaliknya dari vektor I. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kalau vektor yang searah di cross product-kan. Maka hasilnya akan seperti ini. Vektor I dikali vektor I sama dengan besar dari vektor I dikali besar dari vektor I dikali sin theta. Karena dia memiliki arah yang sama, maka theta yang terbentuk adalah 0 derajat. Sehingga hasil perkalian tersebut akan menghasilkan nilai 0. Begitu pula dengan arah vektor J dan juga vektor K. Jika di cross productkan dengan arah yang sama akan menghasilkan nilai 0. Oke, sekarang saya akan masuk kepada contohnya. Untuk soal pertama di sini kita memiliki vektor A dan juga vektor B dengan vektor A sama dengan 2i ditambah 3j dan vektor B sama dengan 4i. Yang artinya saya lihat di sini bahwa vektor B adalah yang ini di sumbu X dengan nilai 4. Kemudian vektor A adalah gabungan atau garis miring dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya 2 dan sumbu Y-nya 3. Yang ingin kita cari adalah hasil kalinya, yaitu vektor C yang tegak lurus mengarah ke atas. Dengan konsep yang tadi kita bisa melakukan perhitungan seperti ini. Vektor B di cross productkan ke vektor A. Sama dengan 4i dikali 2i tambah 3j. 4i dikalikan ke 2i, 4i dikalikan ke 3j. Kemudian dengan konsep yang tadi sudah kita ketahui bahwa jika nilainya searah, maka hasilnya akan 0. Sehingga 4i kali 2i sama dengan 0 ditambah 12 hasil skalarnya 4 kali 3 12 dikalikan dengan i kali j. Nah, seperti tadi kalau arahnya adalah i kali j dengan kaidah tangan kanan, maka dia akan menghadap tegak lurus ke sumbu z atau bernilai k. Maka kita dapatkan nilai c adalah 12k. 12 hasil dari perkalian skalarnya dan k adalah arah vektornya. Lalu kita ingin mencoba cara yang lain untuk menghitung ini. Dan sebagai berikut. Vektor B dikali vektor A sama dengan besaran vektor B dikali besaran vektor A sin theta dengan arahnya adalah K. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan besaran B adalah 4 mengarah ke I atau sumbu X dan besaran A menggunakan teorema Pythagoras yaitu dari 2 dan 3. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 ditambah 9 sama dengan akar sama dengan 13 kemudian diberikan akar. Lalu dikalikan dengan sin theta. Permasalahannya di sini adalah kita tidak mengetahui daripada nilai theta yang terbentuk atau sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Sehingga kita memerlukan teori lain yaitu yang berhubungan dengan dot product. Di mana dot product itu tidak memperdulikan arahnya, tetapi hanya nilai skalar saja. Cos theta sama dengan B vektor B dot vektor A. Bagi besaran B kali besaran A. Lalu kita bisa menjabarkan dari nilai 4i dot 2i
ditambah 4i dot 3j. Bedanya adalah ketika dot produk arah yang sama, dia akan bernilai 1. Sehingga 4i dot 2i hasilnya adalah 8. Tetapi nilai yang tidak searah seperti i dan j atau yang tegak lurus, nilainya akan 0. 4i kali 3j sama dengan 12 kali 0. Nah, kemudian karena ini menghasilkan nilai 8, kita bagikan 8 dengan 4. Hasilnya adalah 2 per akar 13. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai cos theta tanpa mengetahui sudutnya. Lalu, untuk mendapatkan nilai sin theta, kita menggunakan rumus akar 1 dikurang cos theta. Maka akan kita dapatkan seperti ini. 1 kurang 4 per 13 sama dengan akar 9 per 13. Bisa kita dapatkan 3 per akar 13. Sin theta yang sudah kita dapatkan, kita masukkan lagi ke perkalian awal. Akar 13 di akar 13 ketemu akar 13 dan kita coret. Seperti ini. Kemudian kita bisa dapatkan 4 kali 3 sama dengan 12. Sama seperti yang sekian dari saya penjelasan mengenai cara pertama untuk menentukan cross product. Kurang lebihnya, mohon terima kasih. Oke, selanjutnya untuk cara kedua, ketika A dan B dimulai dari titik asal 0,0,0. Seperti pada gambar untuk A cross B di sini untuk nilai 0 asalnya, produk silang akan berakhir pada Dx-nya AY kali BZ dikurang AZ kali BY. Y-nya yaitu dari AZ dikali BX dikurang AX kali BZ. Untuk CZ-nya AX kali BY dikurang AY kali BX. Dan untuk contohnya itu untuk nilai dari A sendiri itu 2,3,4 dan untuk B 5,6,7. Itu ingin dimasukkan saja angkanya. Dx sama dengan tadi AY kali BZ dikurang AZ kali BY sama dengan 3,7. 3 kali 7 dikurang 4 kali 6 sama dengan minus 3. Dan untuk CY-nya AZ kali BX dikurang AX kali BZ sama dengan 4 kali 5 dikurang 2 kali 7 sama dengan 6. Dan untuk CZ-nya itu AX dikali BY dikurang AY kali BX. Itu udah nilainya 2 kali 6 dikurang 3 kali 5. Hasilnya min 3. Jadi untuk A cross B sama dengan min 3,6, min 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menentukan arah dari arah vektor dari cross product. Jadi sebelumnya kita sudah ketahui bahwa cross product atau hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang 3 dimensi yang menghasilkan vektor tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Atau dapat juga dikatakan bahwa perkalian silang antara dua vektor
akan menghasilkan vektor baru yang arahnya adalah tegak lurus dengan masing-masing vektor. Oke, jadi kita lanjut ke bagaimana cara menentukan arah vektor tersebut. Jadi kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan yang melibatkan jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari. Seperti itu, di mana jari telunjuk menunjuk ke arah vektor pertama, lalu yang akan dikalikan dengan jari tengah yang menunjuk vektor kedua. Kemudian arah vektor satuan hasil perkalian ditunjukkan oleh ibu jari. Bisa dilihat seperti di gambar bahwa jika C sama dengan A kali B, maka artinya vektor C mengarah ke atas, tidak menembus bidang. Sedangkan jika C sama dengan B kali A, maka vektor C akan mengarah ke bawah. Cara penggunaannya adalah yang pertama, jari telunjuk mengarah ke vektor A. Untuk gambar yang pertama yang sebelah kiri ini, mengarah ke vektor A, lalu jari tengah mengarah ke vektor B, sehingga akan menghasilkan C sama dengan A kali B. Jikalau yang gambar yang kedua sebelah kanan, jari telunjuk mengarah ke vektor B, sedangkan jari tengah mengarah ke vektor A, sehingga C sama dengan B kali A. Dari dua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa A kali B tidak sama dengan B kali A. Hasil perkalian silang menghasilkan besaran vektor, yang mana selain mempunyai besar, juga mempunyai arah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dengan NIM 2109106102 dari kelas Informatika B21. Ya, jadi saya ingin menjelaskan secara singkat tentang materi bidang datar persamaan normal titik point normal form. Ya, jadi titik P0 dalam kurung X0, Y0, Z0 dan titik P pusat dalam kurung X, Y, Z terletak di bidang datar alfa. Vektor normal N dalam kurung A, B, C ortogonal terhadap bidang alfa. Ya, jadi P0 ke P pusat merupakan jarak dari titik P pusat ke P0. P0 itu merupakan titik pusat dari vektornya. Jadi untuk mencari setiap titik mempunyai nilai X atau Y atau juga Z. Jadi untuk nyari P0 ke titik P pusat itu masukkan rumusnya dalam kurung X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0. Tapi kalau misalnya ortogonal, maka ada variabel N-nya lagi. N-nya dikali jarak dari P0 ke P pusat, yang hasilnya 0. Berarti jaraknya 0. Terus, bidang datar alfa dinyatakan dengan persamaan di bawah ini. Seperti A dalam kurung X kurang X0 plus B dalam kurung Y kurang Y0 plus C dalam kurung Z kurang Z0. Dan hasilnya ini 0. Berarti jaraknya 0. Ya, ini untuk P0-nya, ini P pusat, ini alfa. Ya, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Adit Saputra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hakim dengan NIM 2109106057.
saya akan menjelaskan tentang bentuk datar, bentuk umum persamaan bidang datar. Nah, dari persamaan normal titik atau point normal form yang telah dijelaskan oleh Adit Saputra tadi, diketahui bahwa A buka kurung X kurang XO tutup kurung tambah B buka kurung Y kurang YO tutup kurung tambah C buka kurung Z kurang ZO tutup kurung sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan persamaan bentuk umum persamaan bidang datarnya, maka untuk dalam rumus tadi kita akan mengalihkannya ke dalam. Misalnya A dikali X dikali A-nya dikali lagi dengan min XO. Jadinya diketahuilah dengan itu maka terbentuknya AX tambah BY tambah CZ tambah buka kurung kurang AXO kurang BYO kurang CZO tutup kurung sama dengan 0. Nah, yang di dalam kurung ini kita bisa menginisialkannya dengan huruf D, sehingga terbentuklah rumus AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, dengan syarat salah satu variabel A, B, C, dan D-nya itu tidak semuanya 0. Nah, dengan gitu maka terbentuklah bisa divisualisasikan dengan bidang datar alfa yang ada di bawah kiri bawah ini. Di sini N garis N sama dengan buka kurung A, B, C. Nah, lalu di bawahnya lagi ada titik pusat PO, lalu ada arah panahnya ke samping dengan titiknya P. Sehingga hal tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah, sekian itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Eko Wiono dengan NIM 2109106068. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2. Soalnya, carilah luas segitiga yang ditentukan oleh titik-titik P1 sama dengan 1, min 2, min 3, P2, 5, 4, min 3, P3, 5, min 1, 7. Jadi titik pusatnya itu adalah P3 yang ini. Langsung saja. Dikarenakan soalnya mencari luas segitiga, kita akan menggunakan rumus dari luas segitiga, yaitu 1/2 kali 1/2 alas kali tinggi. Jadi alasnya itu P3P1 yang ini, dan tingginya itu P3P2 yang ini. Nah, sebelum itu kita harus cari dulu P3P1 dikali P3P2-nya. Pertama kita cari P3P1-nya dulu. Caranya itu P1 dikurang P3 yang ini. 1 min 2 min 3 dikurang 5 min 1 dan 7. Langsung saja 1 dikurang 5 itu min 4. Min 2 dikurang min 1 sama dengan 1. Min 3 dikurang 7 itu 10. Min 10. Langsung selanjutnya lagi P3P2. Caranya itu P2 dikurang P3. Langsung aja. Jadi 5 dikurang 5 itu 0. Dan 4 dikurang min 1, 5. Min 3 dikurang 7 itu min 10. Setelah dapat, kita susun seperti ini. Seperti ini, lalu cari dikali silang ini dengan rumus determinan matriks. Yaitu dikalikan setelah dapat hasil kali silangnya, lalu dikurangkan. Yang pertama itu min 1 dikali min 10 itu hasilnya 10. 5 dikali min 10 itu min 50. Jadi 10 dikurang min 50 itu 60. Selanjutnya, min 4 dikali min 10 itu 40. Dan 0 dikali min 10 itu 0. Jadi 40 dikurang 0 itu tetap 40. Tapi dikarenakan di sininya ada negatif, jadi ditulis di sini min 40. Selanjutnya, min 4 dikali 5 sama dengan min 20. Dan 0 dikali min 1 itu 0. Jadi tulis jadi min 20 dikurang 0 sama dengan min 20. Setelah dapat, kita akarkan dan kasih pangkat 2. Seperti ini. Lalu, jadi pangkat 60. Pangkat 2 itu hasilnya 3600. Dan dalam kurung min 40 pangkat 2 itu 1600. Dan
dalam kurung min 20 pangkat 2 itu 400. Jadi 3600 ditambah 1600 ditambah 400 itu sama dengan akar 5600. Nah, akar dari 5600 ini itu 20 akar 14 atau sama dengan 74,83. Nah, itu hasil dari P3P1 dikalikan P3P2. Nah, setelah dapat, kita kembali lagi ke rumus yang awal ini. Rumus segitiganya 1/2 dikalikan P3 1/2 P3P1 kali P3P2. Kan ini hasilnya yang ini, jadi ditulis di bawahnya. Jadi 1/2 dikali 74,83 itu sama dengan 37,42. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis Abimanyu dengan NIM 2109106069 dari kelompok 6 kelas B Informatika 2021. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3 yang soalnya apakah titik A, B, C terletak pada bidang datar yang sama jika diposisikan sedemikian sehingga titik-titik inisialnya berimpit. Tuliskan saja di sini. Titik A-nya 671 7-1, titik B-nya -1 2 4, titik C-nya 7 3 0. Cara ceknya menggunakan rumus A dikali B dikali C dengan 0. Masukkan saja A-nya di sini 6, BC-nya yang ini 24 30. Oh, terlihat. B2, B3, C2, C3. Ini A2 7, terus B1 sama B3, C1 sama C3. Terus A3-nya B1 sama B2 dan C3 sama C1 dan C2. Di sini tinggal dikali silang 2 dikali 0 dikurang -3 dikali 4 ini 12. 7 1 0 7 kali 4 28 1 kali -3 3 7 kali 2 14. Nah, enggak, aduh. Ini 6 12 kurang 7 0 kurang 28 min 28 kurang 1 ini 11. Ini hasilnya 279. Karena
hasilnya tidak sama dengan 0, maka titik ABC tidak terletak di dalam bidang datar yang sama. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.